Haleluya. Kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan. Haleluya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku ya. Katakan lebih lagi. Banyaklah yang Kau lakukan. Haleluya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku ya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat dihitung berkat kasih-Mu. Ajaib menyala nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan. Haleluya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Bagiku ya. Katakan sekali lagi. Bagiku ya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di awal bulan, di minggu yang pertama ini Tuhan, bahkan di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan Engkau melangkah ya Bapa bersama dengan kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kami undang kuasa hadirat Allah bekerja sebebas-bebasnya. Nyatakan kuasa hadirat-Mu Tuhan, memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi dan di surga. Dan pada saat pagi hari ini layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Perkenanan-Mu turun atas setiap kami Bapa. Di hari Sabat ini, di hari yang kudus ini, kekudusan-Mu turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Nyatakan ya Bapa kuasa otoritas. Dan setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Kau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur.
Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian kepada-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Dengan apakah ku balas kita angkat pujiannya lebih lagi sebagai tanda syukur kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selamat. Mari jemaat saja angkat pujian di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan. Kau Tuhan yang memulihkan setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama kita angkat pujian, mari angkat kedua tangan kita. Segala dengan apakah ku balas lebih lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus. Lebih lagi kita katakan pujian di hadapan Tuhan. Segala pujian
Bersama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Ya, angkat tangannya, jempolnya Bapak Ibu ya. Siap menari di hadapan Tuhan? Amin. Nanti kalau dikatakan dua-dua jempolnya diangkat ya. Haleluya. Coba katakan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dulu sekarang bahkan sampai selamanya Tuhan Yesus sangat baik buat saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, angkat jempolmu saja. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian lagi. Tiada kesudahan, amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat saja, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum duduk, berikan senyum yang terbaik kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Dan sebentar Bapak kami akan mendengarkan tuntunan-Mu lewat live streaming. Mari Tuhan, saat ini kami undang kuasa-Mu untuk menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk mendengarkan tuntunan-Mu Bapa, sehingga firman yang ditabur itu Tuhan tertabur di tanah yang subur. Dan tanah yang subur itu adalah setiap hati kami yang mau dibentuk ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia bagi kami, Engkau Allah yang adil bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Bahkan kami tidak dapat membalas segala kebaikan kami, segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami balas dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu, dengan hati yang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Tangkat pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Dari iman kita katakan di hadapan Tuhan, dan biarlah ini menjadi doa kita. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan apa-Mu Kaulah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Pergantungkanlah, mari kita bangun berdiri, segala kebaikan-Mu. Benar Tuhan, dengan apakah kami balas segala kebaikan? Engkau punya segalanya Tuhan, emas, perak, dan permata. Engkau punya segalanya, bahkan langit adalah tahta-Mu, bumi ini adalah tumpuan kaki-Mu. Sungguh kami bangga kepadamu ya Allah kami. Engkau mengantar kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan, dengan memuji-Mu lewat mulut bibir lidah kami, dengan kelompokan kami Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 15 Engkau katakan demikian. Marilah kami Tuhan mempersembahkan pujian selamanya, khususnya dalam ibadah minggu seperti ini, ibadah raya, pertumbuhan raya. Mari kita persembahkan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita persembahkan yang terbaik bagi Allah. Pujian pengagungan seperti tamu Tuhan daripada Tuhan yang kepala pembela kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita telah melewati tahun 2020. Di awal tahun ini, minggu pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Mas berat milik Tuhan.
kami diizinkan Tuhan seolah-olah kami dipaksa untuk kami tertib disiplin tahun 2021 ini. Pengalaman bersama dengan Tuhan tahun 2020 itu yang kami bawa bersama dengan rekan-rekan kami, sahabat kami, keluarga kami, bangsa kami, yaitu disiplin untuk protokol kesehatan, terlebih-lebih disiplin iman kami Tuhan. Karena hari-hari kami sungguh diajar Tuhan di kemah-kemah kami di saat kami merenungkan firman. Terima kasih Bapak. Bagaimana Kau ya Tuhan lewat hamba-Mu Gembala Pembina kami semua jemaat mencoba ini siap untuk menerima firman. Haleluya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Silakan musik menyesuaikan. Kewajiban tentang integrity and righteousness. Karena tema daripada bulan Januari ini adalah walk with integrity and righteousness. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Anda melihat kata integrity, kata integritas di dalam bahasa aslinya, maka kata integritas itu diambil dari kata tom, yang berarti yang pertama, terjemahan yang paling dekat dengan kata integrity itu adalah completeness, wholeness. Dengan kata lain, maka integritas itu berbicara tentang kelengkapan, tentang kepenuhan, komplit. Tuhan Yesus, Allah yang kepada kita beribadah, itu disebut man of integrity. Nah, apa artinya, saudara? Artinya Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang lengkap, pribadi yang utuh, dan pribadi yang penuh. Nah, dengan kata lain, saya ingin menyampaikan kepada kita, jika seorang manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, jika dia tidak memiliki integriti, dia tidak memiliki integritas, maka pada hakikatnya dia belum menjadi manusia yang utuh. Dia belum menjadi manusia yang lengkap. Masih ada sesuatu yang kurang dari kehidupannya. Karena tanpa integriti, tanpa integritas, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadi pribadi yang lengkap. Saya bersyukur kalau pada tanggal 1 yang lalu Pak Edi telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa integriti atau integritas itu merupakan bagian daripada kebenaran. Karena kita berkata bahwa kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri, dan integritas itu merupakan salah satu daripada bagian dari kebenaran itu sendiri. Nah, di dalam bahasa aslinya, saudara, kata integritas itu diterjemahkan menjadi kata tulus atau kata rela. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terjemahan yang kedua ini ya mendatangkan berkat yang sangat besar buat kita. Tuhan pernah berbicara kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti emas. Nah, kata tulus itu merupakan, saudara, bagian juga daripada kata integritas, daripada kata integrity. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menemukan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin, baik yang ada dalam dunia usaha maupun yang ada dalam dunia politik, memiliki kecerdikan, kepandaian, kepintaran, hikmat, kebijakan yang luar biasa. Saudara, kita banyak belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi engkau harus juga tulus seperti merpati. Saudara, mempelajari ketulusan itu tidak mudah. Kepandaian, kepintaran, kecerdikan kita bisa peroleh daripada pengalaman-pengalaman. Tetapi percayalah, integriti atau integritas
itu hanya tumbuh pada waktu Anda berjalan dalam kebenaran. Dan pada hari-hari ini, para pemimpin baik yang ada dalam dunia usaha, baik yang ada kemudian di dalam dunia pemerintahan, perlu memiliki integritas yang daripada Tuhan. Salah satu pemimpin yang legendary, yaitu pemimpin yang ada di China yang bernama Mao Zedong atau Mao Zedong. Saudara dikasih oleh Tuhan, dia merupakan pemimpin yang luar biasa yang dapat menyatukan seluruh daratan China. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Beliau memiliki kecerdikan, beliau memiliki kepandaian yang luar biasa. Tetapi pada waktu kemudian dia berhasil memenangkan pemilihan daripada kepala daerah, kepala pemerintahan, maka satu persatu teman-teman baiknya, sahabat-sahabat teman perjuangannya, satu persatu ditangkap dan kemudian mereka semuanya dibunuh dan tidak ada yang selamat. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang pintar, banyak orang cerdik, tetapi tidak banyak orang tulus. Kata integritas yang ketiga sudah diambil dari kata, diterjemahkan menjadi kata honesty, honest, jujur, adil. Bahkan lebih jelas lagi, saudara, diterjemahkan dengan kata prosperity, tetapi bukan berbicara tentang kelimpahan akan harta benda, tetapi integrity berbicara tentang morally prosperity, kekayaan dalam hal moral. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari-hari ini Anda lihat seorang yang kemudian mengaku bahwa pimpinan daripada aliran agama tertentu dan kemudian kedapatan bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, punya karisma, punya pengikut yang banyak, tapi sayang, lack of integrity. Tanpa integritas, maka kita tidak bisa menjadi seorang manusia yang utuh. Dan integritas yang terakhir, ini kemudian berbicara tentang perfect, sempurna. Nah, dengan kata lain, saudara, pada hari-hari ini, nah kita kemudian akan dibukakan satu pengertian-pengertian tentang integrity. Nah, mengapa kita memerlukan pengertian tentang integrity? Karena iman akan muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan dengar baik, saudara, firman yang tidak kita mengerti tidak akan kemudian bisa membangkitkan iman kita. Tetapi iman yang ditabur di tanah yang subur, dia akan bertumbuh dan berbuah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat ganda. Dan Alkitab mencatat, benih yang dikabur di tanah yang subur adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Garis bawahnya. Oleh sebab itu kita berdoa biarlah pewahyuan tentang walk with integrity and righteousness dibukakan oleh Tuhan, sehingga pewahyuan yang kita terima akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan doa saya, kita tidak tinggal diam dengan keadaan sama seperti ini, tapi saya berdoa biarlah Tuhan akan membawa saudara, Tuhan akan mengangkat saudara masuk ke dalam kesempurnaan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang akan menuntun kita
memasuki minggu yang pertama di tahun 2021 ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh penulis Amsal. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Yang ketiga, janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Apa yang terjadi pada waktu kita kemudian memperhatikan 3 nasihat ini? Maka ayat yang ke-8, Alkitab mencatat itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa saya kemudian mengangkat ayat ini untuk menjadi renungan kita di minggu yang pertama? Karena Amsal pasal yang ketiga, saudara, ini berisi nasihat daripada seorang tua kepada anak. Dan Amsal pasal yang ketiga ini adalah Amsal yang menjanjikan atau yang kemudian membuka kunci rahasia daripada yang pertama, panjang umur, ayat yang kedua. Yang kedua, lanjut usia. Yang ketiga, sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Dan yang keempat, engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita melakukan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8? Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Kita kemudian takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka Tuhan menjanjikan bukan hanya kesehatan dan kesembuhan yang berlimpah-limpah, tetapi Amsal mencatat ini adalah kunci rahasia untuk mencapai umur yang panjang, lanjut usia, dan kesejahteraan yang ditambah-tambah dari hari ke hari. Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, sehingga saudara dan saya akan mendapatkan kasih karunia dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan waktu-waktu yang kita hadapi di sepanjang tahun 2021 ini bukan waktu-waktu yang seperti biasa-biasa saja. Selalu kita memiliki pengharapan dan rasa optimisme bahwa hari yang baru, tahun yang baru akan mendatangkan rezeki yang baru, akan mendatangkan pengharapan yang baru, akan mendatangkan suatu kelimpahan yang baru. Tapi dengar, tidak demikian dengan apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Pandemi daripada COVID mengakibatkan goncangan terjadi di seluruh dunia. Ekonomi daripada dunia mengalami resesi. Dan Anda lihat semua sekarang berebut untuk memperoleh vaksin. Dan vaksin diperkirakan baru akan selesai sampai dengan pertengahan daripada tahun 2021. Dan diperkirakan mudah-mudahan COVID baru bisa selesai di akhir daripada tahun 2021. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, maka ada mutasi daripada bakteri yang ada, yang kemudian secara daya infeksinya, nah ini bisa kemudian 7 kali lipat dari apa yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang tidak pasti ada di depan kita. Tidak ada yang tahu. Even Anda lihat hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan mengalami goncangan, bukan hanya di pemerintahan saja, bukan hanya dalam dunia ekonomi saja.
Saudara, seolah-olah saudara kita tidak dibuat mengerti oleh Tuhan tentang apa yang terjadi. Nah, dengar baik. Pada waktu kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, maka kita memiliki iman. Karena iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Nah, siapakah Daud? Daud ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah goncangan dan di tengah-tengah masa yang sukar. Dia pernah dilupakan oleh ayah dan ibunya pada waktu dia kecil. Ayah ibunya tidak pernah mengingat dia. Saudara, dia dikhianati oleh mertuanya yang bernama Saul, dan kemudian dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Saudara, betapa menderitanya kehidupan Daud. Seorang yang mengasihi, tetapi dia berkata bahwa kesusahan daripada orang benar itu sangat banyak. Dia pernah dibuang ke gua Adulam, dan dia tinggal bersama-sama dengan orang yang susah, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati. Dia pernah mengalami pandemi sama seperti kita. 70.000 orang meninggal oleh karena kesalahannya. Tetapi Anda lihat, di tengah-tengah semua goncangan yang ada, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, maka Daud disebut adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Dan tidak ada raja yang melebihi kebesaran daripada Raja Daud. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, dikasih oleh Tuhan Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-25 dan 28 yang kemarin kemudian dinyanyikan oleh Pak Harahap. Satu lagu yang sangat indah. Selain Kau tiada yang lain. Siapakah yang kuingini di surga selain Engkau? Dan siapakah yang kuingini di bumi juga selain daripada Tuhan? Goal daripada kehidupan Daud, saudara, dia tidak mencari popularitas, dia tidak mencari kekayaan, tetapi dia mencari kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini memiliki satu obsesi untuk membangun satu rumah buat Tuhan. Mengapa Daud memiliki suatu kerinduan untuk membangun rumah buat Tuhan? Karena Daud adalah orang yang senang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia membangun rumah supaya Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Daud terobsesi untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan? Dan rumah yang dibangun oleh Daud yang kemudian diselesaikan oleh anaknya, itu merupakan rumah yang sangat besar. Orang bertanya, mengapa engkau membangun rumah yang besar? Maka Salomo berkata, aku membangun rumah yang besar karena Allah yang kepadanya aku beribadah itu juga adalah Allah yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud belajar dari sejarah. Daud kemudian melihat bagaimana cara Tuhan ini melangkah, dan Tuhan itu memimpin umatnya sehingga Israel itu dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi. Maka dicatat pada waktu air menguasai bumi selama 150 hari, kematian ada di mana-mana, dan Anda lihat kebinasaan itu menguasai dunia. Mohon maaf, bau busuk daripada kematian itu naik dari permukaan bumi. Maka kemudian setelah air pasang itu surut, maka Nuh keluar dari perahunya dan dia membangun mezbah, dan dia membakar mezbah. Dia mulai kemudian mempersembahkan korban yang menyenangkan buat Tuhan. Maka ayat 21 mencatat, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, maka Tuhan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghentikan pandemi ini. Tetapi kalau gereja sanggup menyentuh hatinya dan gereja membuat Tuhan itu menyesal,
Maka saya percaya pandemi itu akan dengan selesai itu dalam tempo yang sesingkat-singkat. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan lanjutkan. Maka kemudian Daud juga melihat pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara, mereka dalam keadaan lemah. Mereka adalah budak selama lebih 400 tahun di tanah Mesir. Mereka tidak punya keahlian untuk berperang. Dan yang mengejar mereka, ini adalah raja yang kehidupan sehari-harinya, yang dari kecil dididik untuk berperang. Dan kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka harus berperang melawan suku-suku, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam tanah Kanaan. Tetapi, saudara, sejarah mencatat, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Apa yang merupakan kunci? Apa yang merupakan rahasia daripada keberhasilan orang-orang Israel? Maka, Keluaran 33 ayat 16, ini adalah doa daripada Musa. Dan berapa tahun yang lalu saya pernah masuk dalam dapur rekaman dan saya menyanyikan lagu ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat kekristenan itu berbeda dari agama yang lain? Perbedaan daripada kekristenan dengan agama yang lain ada di sini. Karena Allah yang kepada kita beribadah itu bukan Allah yang tinggal di surga, tapi Allah yang kepada kita beribadah adalah Allah yang meninggalkan surga, yang mencari saudara, mencari saya. Dan setelah dia menemukan saudara dan saya, dia mengajak saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan dia. Dan tahukah Anda bahwa Immanuel artinya adalah God is with us. Tuhan ada bersama-sama dengan kita hari ini. Dan kalau kita berbeda dengan yang lain, kalau Anda diberkati Tuhan, kalau Anda berhasil, kalau Anda beruntung, percayalah, itu bukan karena kita hebat, tapi oleh karena Tuhan memberikan kasih karunia yang besar atas kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Bisa berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita lanjutkan, saudara. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Ini adalah nasihat daripada Daud untuk anaknya. Karena pada waktu Daud berkata kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan dia membangun sebuah rumah buat Tuhan, Tuhan berkata kepada Daud, bukan kamu, tetapi telah kupilih anakmu yang bernama Salomo. Dialah yang akan menyelesaikan pembangunan rumah. Pada waktu Daud tahu Tuhan memilih anaknya, maka kemudian Daud menasihati Salomo, sama seperti Amsal pasal yang ketiga, bapa menasihati anak. Daud berkata, dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, perfect heart, dan dengan rela hati, willing heart. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Dia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuat engkau untuk selamanya. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Tahukah Anda bahwa integritas, tong,
completeness, wholeness, upright, tulus, itu harus menghadapi ujian. Seorang suami yang dipenuhi dengan integritas, dia harus kemudian berjalan mengarungi kehidupan rumah tangga. Seorang hamba Tuhan akan terlihat integritasnya pada waktu ujian dialami dalam hidupnya. So, bagaimana cara Tuhan menguji? Cara Tuhan menguji Salomo yang pertama, Salomo diuji dengan kuasa, dengan anak. Pada waktu seorang itu diberikan kekuasaan, di situ integritasnya akan terlihat. Dan hal yang kedua, saudara, maka Tuhan itu mulai menguji Salomo itu dengan hartanya. Mengapa dosa korupsi menguasai bangsa-bangsa dan Indonesia sebagai salah satu bangsa yang indeks korupsinya begitu tinggi? Nah, oleh karena pada waktu kemudian diuji dengan kekayaan, di sini saudara lihat kecerdikan. Nah, ini lebih dominan daripada integritas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan yang ketiga itu adalah wanita. Saudara dikasih oleh Tuhan, dicatat bahwa Salomo adalah raja yang paling kaya. Tetapi kekayaannya tidak mengakibatkan kokohnya pemerintahan yang dia miliki. Karena pada waktu anaknya Rehabiam memerintah, kerajaan itu pecah dari dia. Kekayaan tidak menjamin langgengnya satu kekuasaan. Hikmat dan kebijakan, kepandaian juga tidak menjamin langgengnya suatu pemerintahan. Tetapi integritas akan membuat kita berhasil di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada satu quote yang bagus. The strength of a nation derives from the integrity of the kekuatan daripada sebuah bangsa. Ini berasal daripada integritas yang lahir di dalam umat. Saudara, oleh sebab itu maka di dalam 1 Tawarik 29 ayat 19, Daud bukan hanya menasehati Salomo, Daud berdoa buat Salomo. Dan benar, Daud berdoa begini, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, mempersiapkan baik yang persiapannya telah kulakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini waktunya kita bukan hanya mengajar anak-anak kita saja, tapi ini juga waktunya kita berdoa supaya anak-anak kita dipenuhi oleh integritas, supaya mereka utuh, supaya mereka komplit, supaya mereka penuh, supaya mereka sempurna. Nah, bagaimana cara Tuhan kemudian menguji hati daripada seseorang? Apakah kemudian ada integritas dalam kehidupannya? 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda setiap kali kita membawa persembahan, apakah itu persembahan pujian kita, apakah itu persembahan daripada penyembahan kita, hidup kita, kekayaan kita, harta kita, maka pada waktu kita mempersembahkan, yang dilihat oleh Tuhan bukan apa yang kita persembahkan, karena Alkitab mencatat Tuhan adalah penguji hati yang berkenan kepada integritas.
keikhlasan, ketulusan. Oleh sebab itu Daud, pada waktu dia membangun bait Allah, dia tidak membangun rumah buat Tuhan saja, tetapi Daud membangun integritas. Karena setiap persembahan yang dia persembahkan, setiap kemudian sumbangan dan donasi yang kemudian dia berikan, maka dia menaruh integritas bersama-sama dengan persembahan-persembahan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan menuntut pada hari-hari terakhir, maka Tuhan akan menguji orang-orang Lewi. Tuhan akan membersihkan gerejanya terlebih dahulu. Ia akan muncul seperti tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Nah, siapa yang akan dikuduskan? Orang-orang yang ada dalam rumah Tuhan. Supaya kita memiliki integritas, maka kita tidak hijau melihat kekayaan dimiliki oleh dunia ini, kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi pada waktu kita dipercayakan kekayaan itu, maka kita mulai membangun integritas. Sehingga pada waktu kita mempersembahkan dengan integritas, Tuhan yang menguji hati dan pikiran kita. Dia berkenan kepada persembahan yang diberikan dengan tulus ikhlas. Karena Alkitab mencatat, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati oleh karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah mari kita akan lihat pribadi-pribadi yang memiliki integritas dalam hidupnya. Pribadi yang pertama adalah Yusuf. Siapakah Yusuf? Yusuf ini adalah suami daripada Maria, ibu daripada Tuhan Yesus. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang pertama yang dilawat oleh Tuhan pada waktu Tuhan datang pertama kali ke dalam dunia. Dan dicatat mengapa Tuhan mempercayakan dirinya kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah a man of integrity. Dia memiliki hati yang tulus. Saya percaya mengapa Tuhan mewahyukan kepada kita tema yang luar biasa, walk with integrity and righteousness. Saudara, oleh karena pada waktu Tuhan datang kedua, saya percaya Tuhan akan mencari pribadi-pribadi yang seperti Yusuf, yakni orang-orang yang tulus hatinya. Saya berdoa biarlah kita membangun integritas kita, sehingga pada waktu sangkakala ditiup, maka tidak ada seorang pun yang tinggal. Kita akan diangkat menjemput Kristus di awan-awan yang permai. Bisa katakan amin. Nah, yang kedua, mari secara cepat, jemaat mula-mula. Saudara, dicatat bahwa mereka makan bersama dengan gembira dan garis bawahi dengan tulus hati. Apa yang terjadi pada waktu kemudian masyarakat yang dari sekeliling daripada mereka melihat tiba-tiba ada kelompok daripada orang-orang yang beribadah memiliki hati yang tulus, luar dalamnya sama, antara mulut dan hati sama, perkataan dan perbuatan sama. Saudara, pada waktu mereka menemukan ada jemaat yang memiliki integritas seperti ini, maka tanpa disuruh, tanpa ada gerakan apa-apa, saudara, dicatat tiap-tiap hari Tuhan yang menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Bisa katakan amin. Siapakah penuai-penuai pada hari-hari terakhir? Alkitab dengan jelas mencatat penuai-penuai pada hari-hari terakhir dalam mereka. Dan pada waktu dia melihat saudara, kita semuanya membangun integriti, maka percayalah, tiap-tiap hari Tuhan akan menambah jumlah orang yang akan diselamatkan. Yang percaya mengerti, katakan amin. Dan yang ketiga, saya menutup, Cornelius. Ini adalah orang asing yang pertama yang menerima Roh Kudus.
Dia adalah orang asing yang dilawat oleh Roh Kudus setelah pencurahan daripada Roh Kudus yang dari atas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari-hari terakhir kita memerlukan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Siapakah orang yang dilawat oleh Roh Kudus? Dicatat, Cornelius adalah seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Dan dengar baik, Cornelius ini adalah orang yang senang membangun rumah Tuhan, yang senang membantu orang-orang Israel dalam pembangunan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa, biarlah pada hari-hari ini, di minggu yang pertama, di tahun yang baru ini, kita mulai mencari Tuhan. Yang kedua, kita membangun integritas. Karena saya percaya, waktu Anda membangun integritas kita, Tuhan akan menyembuhkan tubuh kita. Tuhan akan menyegarkan tulang kita. Tuhan akan memberkati kita dengan panjang umur. Kesejahteraan akan bertambah-tambah. Yang percaya, katakan amin. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu. Mari sama-sama apa yang baik itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perlu saya tambahkan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya berdoa, khususnya saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di ulang tahun Bapak Kapolresta, tepatnya tanggal 31 Desember. Sekaligus naik pangkat Personil Polres Teresita. Yang kedua itu, yang ketiga yaitu purna tugas Polri, Personil Polri beberapa dan ASN. Nah, hanya 3 hari sampai hari tanya, yaitu dipercayakan oleh pimpinan untuk saya menyampaikan. Semula saya bertanya begini, apakah kita akan menggunakan Tuhan? Bukan seperti itu. Pendiri siapa yang kita bangun? Kita undang seperti itu. Tidak. Pak Pendeta bisnis semua maka melalui panitia. Nah, batu saya kasih Tuhan. Saya berpikir momen terbaik diberikan kepada hamba Tuhan. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, firman apa yang akan saya menyampaikannya? Saudara Tuhan, ternyata Tuhan berikan iluminasi. Saya jelaskan dalam hari tanya di mimbar seperti ini di Polres. Iluminasi saya sampaikan seperti ini. Saya ceritakan awal seperti tadi itu ya. Iluminasi ialah iluminasi Kristen. Searching aja di apa itu di YouTube. Yaitu pencerahan dan penerangan berarti karya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyukai, mengerti dan menerima, mempercayai firman Tuhan, Alkitab, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dapat direnungkan? Itulah iluminasi. Nah, saya minta kepada Tuhan, firman apa yang mau sampaikan? Saudara, saya garis bawahi, kalau kita diberikan otoritas, itu akan diterima banyak orang. Amin. Tapi kalau tidak, firman apapun yang kita sampaikan tidak akan diterima oleh orang lain. Secara khusus kan. Nah, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau sampaikan? Saya ini bawaan dia. Dia tahu karakter saya. Bertahun-tahun Kapolres berganti,
baik yang bukan agama Kristen, tahu karakter kita. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan mati saja dulu. Itu apa di sana? Iman Tuhan. Ya, Tuhan beserta kita. Mereka akan menamanya Immanuel. Nah, terus lanjutnya Tuhan apa? Ini kan tema Natal PGI, KWI, Konferensi Wali Gereja dan Tuhan Gereja Indonesia. Sudah biasa. Tuhan lanjutkan lagi. Sampaikan pribadi, yaitu Daud. Oh iya, perenungan saya Bapak Ibu di sana. Daud, tentang Daud dari mulai remaja sampai dia tutup mata. Yaitu dalam kitab Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel dan Talmud. Nah, saudara kasih Tuhan. Apa yang disampaikan beliau tadi, maaf, ini ya bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. Apa yang bisa tambahkan ini? Bukan melebihi dia, tidak. Bukan melebihi gembala pembina kita, bukan. Tapi ini connect dengan apa yang kita dapatkan hari-hari ini. Diberikan iluminasi oleh Tuhan pribadi Daud dari mulai remaja sampai dia usia tua dan meninggal dan penggantinya. Garis besarnya, Bapak sudah kasih Tuhan, ada 9 karakter yang dimiliki oleh Daud. Yaitu karakter pertama, dia sejak kecil ya berkenan kepada orang tuanya. Karena ini waktu nggak terlalu banyak. Yang kedua, menghormati daripada orang tua tadi, berkenan pada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Yang ketiga, menghormati saudara-saudaranya. Yang keempat, yang menghormati atau menolong saudaranya ya. Yang keempat, bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Yang 2-3 ekor kambing domba tadi. Yang kelima, dia membela bangsanya. Yang keenam, dia tidak berbuat jahat kepada pemimpin, orang tua dan pemimpin secara pekerjaan. Yang ketujuh ya, dia menunggu sabar kepemimpinan itu, walaupun dia sudah ditabiskan, diurapi sebagai raja. Yang kedelapan, ya, dia takut akan Tuhan. Nah, dan yang ke-9, dia miskin, dia menjadi menantu raja. Ya, banyak lagi. Ya. Yang terakhir tadi itu yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, yaitu dia, Daud, ya, memberikan lebih kepada Tuhan. Kalau dalam kitab Imamat, persembahan pada zaman dahulu hanya satu orang, satu kambing, satu domba, atau satu lembu, atau satu sapi, ya seperti itu. Tapi dia dan anak-anaknya, dia 2 kali, ya lihat nanti 2 Samuel 6 itu, sewaktu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia persembahkan yang pertama, ya lembu dan anak lembu gemukan, setiap anak melangkah. Nah, sedangkan anaknya ada ratusan ribuan persembahan korban kepada Tuhan Salomo. Terima kasih Tuhan. Ya, yang selanjutnya, apa yang saya doakan tadi awal daripada ibadah kita memasuki sini, langit ini adalah tumpuan, ulangi, langit ini adalah tahta ya, bumi ini tumpuan kaki. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, saya kutip tadi khotbah beliau di dalam kehidupan kita. Daud mencari Tuhan. Integriti bukan masalah kekayaan, bukan. Yaitu integritas kita. Bagaimana kita di hadapan Tuhan seperti Daud, ya dikatakan dalam
1 Tawarik 28 ayat 9 tadi itu ada kata ya langit bumi ini tumpuan kakinya. 1 Tawarik 28 ayat 2. Lalu berdiri Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah pergantian untuk tahu perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah. Dengar ya, untuk tumpuan kaki Allah. Juga aku telah membuat persetujuan untuk mendirikan. Secara fisik itu, secara rohani bagaimana? Iya, di dalam Mazmur 119 ayat 164. Apa? 7 kali sehari. Baca saja nanti satu perikop itu. Tidak ada dikatakan di sana dari Bani Jedutun dan Bani Asaf, tidak. Tapi tidak ada seperti itu. Biasanya kan ada dari Bani Asaf, Bani Jedutun, ya kan, Daud, ya kan. Tapi kita tahu dia banyak menulis kitab Mazmur Daud. Jadi 119 ayat 164, yaitu Daud 7 kali datang ke hadirat Tuhan. Nah, bagus sebagai Tuhan. Terakhir, unit berdoa bersama-sama dalam Kisah Rasul. Ya. Dan apa yang diperbuat mereka dalam doa bersama-sama? Memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau amin, ayo datanglah di tempat ini berdoa. Nanti di mutual 2 saya tanya tadi mungkin administrasi pengumuman apa nanti ya, semua kegiatan yang kedua baru kita aktif ya. Mari kita ikuti doa subuh di tempat ini hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, karena masa pandemi ya, hari Kamis itu kita lewat daring ya, nanti akan diundang rekan-rekan semua dalam daring. Tapi ayo berusaha datang ke tempat ini ya. Saya tidak secara teknis saya tidak terangkan, tapi ya juga di rumah kita masing-masing. Amin. Disitulah kita mendirikan rumah Tuhan secara rohani dan tahu dan baca kitab, sehingga Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Disitulah salah satunya integritas kita secara rohani di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Sangat baik. Tidak ada tertanding Allah mana seperti Engkau ya Tuhan. Dunia ini mencoba-coba menandingi Engkau Tuhan, menandingi pribadi Allah di dalam Yesus Kristus kepada nama lain di dunia ini korong. Tapi mereka tidak dapat melakukan, membuktikan kepada dunia. Terpuji Engkau Yesus, yang adalah Allah kami yang tidak pernah berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Haleluya. Sambil bersiap-siap perjamuan kudus Bapa ya, renungkan firman Tuhan yang barusan kita terima dan renungkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan hatinya. Dia yang dapat ditemui, mendekatlah kepadamu, kata Tuhan akan mendekat kepadamu. Haleluya. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Dan juga dalam kitab Mazmur, apabila ada orang berkata kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Dan saat ini kita telah berdiri di pintu kemah Tuhan. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Dan kita diizinkan lagi menyatu dengan Dia. Karena kita ditebus oleh dari Yesus. Dan Dia Immanuel itu beserta kita. Lewat perjamuan kudus, engkau dan saya menyatu di dalam Tuhan dan dalam. Amin. Bersiap kembali. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
terima kasih. Mari saudara, angkatlah roti yang ada di tangan kananmu. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Semua sudah dapat. Pastikan kita semua telah mendapat, kecuali anak suami tidak boleh. Nah kalau sudah, koreksi hati dan pikiran kita, semua kita. Kalau kita ada berbuat dosa kepada teman kita, keluarga kita, ampuni dulu bila. Dan setelah itu, berkenan Engkau jikalau saudara-saudara kita ada di ruangan ini, saling mengampuni, dan di luar ruangan ini minta Tuhan untuk berdamai dengan kita, sehingga perjuangan kudus kita tidak disandra oleh iblis. Haleluya. Terima kasih. Ampuni kami lewat perkataanmu, berikan atau perbuatan kami. Tuhan, kami berdosa. Tuhan, ampuni kami. Kami mau berdamai dengan satu dengan lain, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan dan sudah itu Dia mengucap syukur atasnya, yang mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan jemaat Tuhan bahwa roti yang ada di tangan kananmu dilambangkan dengan tubuh Kristus, maka adalah nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kembali angkat cawan yang ada di tangan kanan. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan yang berisikan anggur dilambangkan dengan darah Yesus, minum adalah nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada Dia beserta langit dan bumi yang menjadi manusia, yang menjadi kita beserta Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Yang telah kita sembuhkan dengan mati kuatkan iman ini, yang telah kita tempatkan iman dalam nama Yesus, dan kita ditemukan
Bapa terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk departemen semua pelayanan di tempat ini. Tuhan akan bangkitkan departemen doa, departemen diakonia, Amin. sekolah minggu, departemen pemuda, departemen WBI yang ada di gereja ini memang harus ada di gereja ini, dan keuangan semua yang Tuhan Yesus, departemen misi, penginjilan, pengembangan, Tuhan tambahkan hikmat bagi kami, baptisan juga Tuhan, pengajarannya. Terima kasih. Fungsikan Tuhan semua kami masuk dalam pelayanan di tahun 2021. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak generasi muda di gereja ini. Terpuji nama. Haleluya. Sambil angkat tangan kepada anak-anak sekolah. Berjejer di barisan ini. Saya akan menuangkan air minyak ke tangannya nanti, dan saya akan tuntun berdoa. Anak-anak ya, satu barisan saja, satu barisan. Nanti diterima tangannya ditengadahkan. Saya akan mengoleskan, meneteskan minyak dan curahkan ke kepala. Ya, ajar anak-anak. Jaga-jaga, yuk, maksudnya angkat tangan, arahkan kepala, orang tua kepada anak. Dalam Matius 19 ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Dengar, ini firman Tuhan. Kau akan didoakan di tempat ini, sekalipun dikatakan akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Siapa yang dilarang oleh murid-muridnya? Orang yang membawa anak-anak itu, karena pemikiran murid-muridnya tidak seperti pemikiran Tuhan Yesus. Amin. Itu. Ayo sekali lagi orang tua, mari anak-anak oleskan minyak yang di tangan kepala sambil kita berdoa kepada anak-anak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami orang tua, di hadapan-Mu, di hadapan kami ada anak-anak kami, regenerasi daripada gereja ini, regenerasi kami di rumah tangga, regenerasi bangsa ini. Berkenalan Kau ya Tuhan, mengurapinya menjadi anak yang manis, yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menolong saudara-saudaranya, membela bangsanya. Dalam nama Yesus, urapi Bapak, syarala Bapak, urapi ya Tuhan. Terima kasih, pengurapan itu telah turun atasnya. Terima kasih, segala kuasa yang sejahat untuk daripada Engkau. Dimanapun Kau berada di lingkungan ini, jaga oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo, khusus untuk keluarga sekolah minggu, diurapi suami. Nah, di hadapan kami Tuhan, ada satu ibu yang telah Kau berkati kandungannya. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau berkati dalam kandungan itu. Kau berfirman, Kau telah menjamin kandungan setiap wanita dari khusus dari sekolah. Diberkati Tuhan kandungan, ditolong Tuhan sampai yang bersalin. Dalam nama Yesus Kristus, pengurapan Allah turun atasnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Terpuji Kau ya Bapak. Di hadapan kami juga ada saudari Naomi Tuhan. Naomi. Ada anaknya Tuhan di Pulau Bali Tuhan. Kau memberkatinya Tuhan. Oleh sebab menjadi kepala, Kau memurahkan dia untuk menjalani hari-hari dalam kesehatan,
dalam segala berkat hikmat daripada Allah turun atas anaknya ini. Ayo oleh sekarang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, departemen musik, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati orang pemusik, Yohana, Priscilla, demikian juga Yusuf, Timothy, dan Dendi. Demikian juga Tuhan Yesus, Bernando, Aslam Widodo, Tuhan Kau berkati. Demikian juga Tuhan Yesus, anak-anak youth, Tuhan Yesus, Reulina Barus. Demikian juga Tuhan, semua Desi, semua Tuhan Yesus yang tidak bersama kami secara fisik, tapi kami berdoa sama kepada mereka. Kau berkati Tuhan. Chris Francisca Siagian, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya Tuhan kami terberkati. Terpuji termuliaan Kau Bapa. Haleluya. Terima kasih. Berarti belum ya, minggu kedua ya, minggu nanti 3 Agustus hari Kamis ya, masih minggu kedua, lanjut ya. Pada pemuda masih minggu 8 Januari ya, untuk minggu kedua, lanjut doa pengerja 5 Januari ya, 5 Januari nanti kita sepakati doa pengerja lokal ya, kan dilaksanakan kita laksanakan di mana ibadah minggu seperti biasa jam 10:00. Nah, demikian boleh kita dengar dan kita lihat kita persembahan kita seperti biasa kita berikan setelah masuk dan keluar persembahan. Dan demikian yang lain ada pengumuman dari musik. Baik, gimana? Tidak ada. Mari kita kembali. Berkenan Engkau ya Tuhan berkati bangsa negara kami. Berkenan Engkau ya Tuhan memberkati TNI Polri menjaga-jaga teritorial dan aktivitas di bangsa ini. Pasca diberhentikannya, dibekukannya undang-undang ormas, salah satu beberapa ormas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan Sumatera Resort menyeluruh dan begini juga rencana kami meningkatkan fasilitas ibadah di tempat ini, mencukupkan dana yang diberikan, yang akan diberikan. Demikian juga Tuhan rekan-rekan kami seluruh pengerja yang bahu membahu dalam membangun secara material tempat ini. Jadi setelah kami donatur yang tempat lain, terpuji termulia yang Kau Bapa lahir. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di bulan ini juga kami akan memberikan persembahan khusus pada minggu-minggu akan datang. Tuhan, Kau berkati persembahan, Tuhan yang akan kembalikan dan persembahan pembangunan dan persembahan ucapan syukur dan persembahan yang lain diakonia. Semuanya kami terpercayakan. Terpuji dengan Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini dan kembali Tuhan kami berkata Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera daripada Allah Tuhan atasmu dan kau ada lingkungan untuk tembok. Angkatlah tanganmu dan wajahmu. Marilah kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kita masing-masing. Pulanglah
bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggalan Tuhan kita, Immanuel. Tuhan menyertai kita dalam pikiran Roh Kudus hari ini, esok hingga Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Bersama yang saya katakan, amin. Silakan duduk dulu. Selamat tahun baru yang kesekian kalinya kita ucapkan pada tanggal 3 di minggu pertama hari ketiga tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.